Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya teman-teman? Kembali lagi di channel Raditya Suara Dinata, channel YouTube ya. Agi belajar konten podcast lagi ketekaan tamu dayoh cara jawane. Ketemu dayoh ke jere. Mas Yon Siwikromo ya. Apa kabar Mas Yon? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Coronanya bubar urung jere? Coronane dilalah siki agi malah agi kepriwe iki lah. Tambah darurat ya. Ya. Yang penting sehat. Amin. Ya, alhamdulillah podcast pertama di channel Raditya Suara ya collab dengan Mas Yon Siwikromo. Ki langsung saja maring pokok sing arep dibahas, Mas. Tentang Tentang Mas Yon tinggal jawab bae. Oh, nggih. Sing tak takon nang aku Rika jawab ora atuh kang biografi karo pengalamane panjenengan berkiprah nang dunia seni. Kanca-kanca seni sing urung apal biografine Mas Yono. Sengertine kuwi Mas Yono nangkring nang pinggir nang ngarep kendang gebuk kulit. Ya kan? Ya kan. Ya mungkin teman-teman pengen tahu cara gue nih ya. Keseharian, pengalaman, biografi terdahulu sebelum jadi seni priok-priok. Ya langsung baik ya. Aja panjang lebar ya. Nggih, monggo. Ya mudah-mudahan sing bisa jawab biar dijawab sing mboten saged ki. Santai bae. Karo unjukane kopine ndelok karo mandan bersulang cara zaman wingi. Zaman siki bersulang. Monggo. Monggo. Ya. Pripun Mas? Sampean tinggal jawab mawon nggih Mas nggih. Nah. Ki sebenarnya akeh pertanyaan kang kanca-kanca. Ki sapa kae nangkring nang ngarep kendang jere iki. Australia mbok Mas. Ya, teman-teman sing pertanyaan pertama di sit pertamaan awal gue buka podcast secara gue ini takon-takon narasumberin. Mas Yon Siwikromo. Bisa mending sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kula sampun divaksin, Mas Yono ki sampun divaksin. Insyaallah. Langsung baik Mas ya. Sebelum banyak bertanya sing lain-lain sebenarnya asmo panjenengan nama asli sesuai KTP gue siapa gue? Apa Udu Yon Siwikromo gue? Asline Mas. Sesuai KTP jare gue. Sopo panjenengan asmone? Niki nami sing dawan apa sing cendhek? Sesuai KTP mawon. Sesuai KTP nggih. Niku asline kula namine Sutaryono Mas. Sutaryono. Asli niku nami panjenengan. Ya, nama aslinya Sutaryono. Ya. Kepripun lah ya, nggak tahu dari mana itu kok jadi. Tapi dari orang tua itu Mas, asli Mas. Dari orang tua tentunya Mas. Ya. Terus bisa jadi Yon Siwikromo gue kepriwe ceritane Mas? Nang Facebook Yon Siwikromo, channel YouTube Yon Siwikromo ceritane cara gue golek ngarang apa ono arti tertentu gue. Jadi ya kalau nama Yon Siwikromo itu sebenarnya sebutan saja Mas, sebutan di dunia. Kalau zaman sekarang mah zaman sosmed sosmed lah, dunia sosmed. Kalau Yon itu gue nggawa kang jenengan sampean. Yon ya, Siwikromo gue kepriwe Mas? Kayak bahasa Sanskerta kudu. Ya hampir mirip lah. Jadi saya tuh menyukai ini apa? Pewayangan. Tokoh pewayangan. Senang seni dadi pengen jenengan pun mengambil dari kata yang mengandung unsur seni. Ki santai bae bengi-bengi. Ki dhewek shootinge bengi-bengi karo ngopi teman-teman, karo takon-takon biografine Mas Yono. Ya. Ki asale Mas Yono kuwi kang daerah ndi? Asale kula asline saking Cilacap, Mas. Cilacap. Kecamatannya niku Cilacap pundi? Niku kabupaten. Oh, kapot. Ngomong-ngomong Jawa Barat kuwi. Heeh. Cilacap niku kabupaten. Berarti kecamatan niku asline kula jane nggih Sidarja. Kelahiran Cilacap, di Kabupaten Cilacap. Nah, ki umure Mas Yono ki 17 apa 18 tahun sebenarnya. Nggih, nek di wastani 18 nggih monggo. 17 nggih monggo. Niku mah monggo-monggo kersa lah. Nggih. Tapi kinten-kinten 37 apa 36 ya, kurang lebih antara 37-an. Nggih. Sampun gaduh garwa niku. Garwa enten. Setunggal mawon. Insyaallah setunggal. Setunggal mawon nggih. Putranipun kali Mas. Istri semua. Istri.
Lanjut Mas Yono, pertama kali niki Mas Yono terjun teng dunia seni tahun pinten niku kinten-kinten? Tahun pinten niku malah pun kelalen. Apa sejak kecil SD ikut orang tua, apa sudah dewasa itu terjun ke dunia seni? Jadi untuk terjun lah bahasa Indonesia apa ya? Ya campur bayan patir kanca-kancane dhewe kan anu kang Jawa ya. Kali ada yang menonton ini kan dari bahasa kan nggak selalu tahu bahasa Jawa ya. Jadi kita gunakan bahasa Indonesia ya sedikit-sedikit lah. Ya awal mula berkecimpung terjun dalam dunia seni kuwi tahun pinten, Mas? Kalau itu belum lama. Kalau di dunia seni ini sebenarnya saya dulunya ini ya hanya memantau. Saya kan punya adik perempuan ya. Punya adik perempuan, dia belajar di perkumpulan kebudayaan gitu ya, belajar ya vokal atau ya istilah Jawa sinden lah. Tapi nang Jawa nang kana Mas? Di Jawa. Di Jawa. Lalu jadi sebenarnya sih niatnya cuman nganter yang ngawasin adik lah namanya. Jadi tukang asisten ojek lah ya, jujuk adine ya, yang ngawasin adik perempuan lah ya, namanya perempuan kan ya takut enggak sih apa-apa ya. Untuk jaga-jaga gitu. Harus didampingi lah. Awal mulanya ini kan cuman ngantar-ngantar saja gitu ya Mas. Ngantar akhirnya ya sering ngantar terus ada sedikit rasa menyukai maksudnya dalam arti menyukai musiknya gitu ya, terutama yang kebiasaan mendengar alunan musik. Akhirnya kan ibarat pepatah orang Jawa kan itu kan jadi ada apa sih ya pokoknya kalau intinya mereka jujuk awal mulanya. Jujuk, berarti memang urung seneng seni gak anu jujuk gue Mas? Jujuk urung. Belum. Jadi intinya mereka urung seneng seni lah, niatnya anu jujuk kan adine. Tapi lama kelamaan setelah sering di dunia itu saya menjadi suka dan ingin mempelajari seni tradisional itu kan. Iya, khususnya tradisional zaman dulu. Kira-kira tahun berapa Mas? Kalau ya nggak tepat juga, kira-kira tahun berapa Mas Yono terjun ke seni? Dulu waktu sekolah kelas 2 sih Mas. Jadi ya kurang lebih tahun berapa ya, 97 apa 98 lah. Dalam seni apa Mas pertama terjun Mas? Pop, modern, apa calung, apa ebek, apa wayang? Pertama kali nggak terjun sih, belajar lah sedikit-sedikit sama teman-teman ya. Karawitan maksudnya tradisional Mas? Tradisional itu calung Mas. Calung Banyumasan. Nah, perannya pegang alat apa langsung kendang? Kalau bagian calung Mas. Jadi Mas Yono belum berbau-bau kendang, belum pingin tahu, belum pingin mengenal, belum pingin belajar gitu Mas ya? Belum nggak ada niat untuk belajar ya, pokoknya niatnya pingin mempelajari itu calung. Kayaknya dilihat-lihat bagus unik juga gitu ya Mas ya. Dari bambu bisa berbunyi seperti itu gitu ya. Unik. Mengeluarkan alunan musik gitu ya Mas ya. Iya. Ya, sekarang lebih jelasnya Mas, coba ceritakan awal Mas Yon berjimbung dalam dunia seni dari awal sampai sekarang jadi tukang kendang pik atau kuda lumping. Nah, mau kan Mas Yono mengawali dari belajar calung tahun 97-an ya Mas ya? Ya kurang lebih lah. Terus merantau kemana Mas? Terus ya waktu itu kan saya bisa diurutkan Mas tahunnya gitu kurang. Kalau tahunnya ya mungkin sedikit banyak yang lupa. Ya pokoknya antara gitu aja ya. Jadi semenjak 97 98 itu kan ya pokoknya saya lulus SMP, adik saya kan ke Jambi. Akhirnya saya kan untuk memantau adik saya itu agak susah. Gimana lah, ya udahlah, mungkin adik saya udah dewasa. Akhirnya saya saya kadung suka gitu ya, udah terlanjur suka di dunia musik itu, musik tradisional. Saya belajar itu tahun berapa ya, 99 kayaknya belajar. Terus ya mulai dikenalkan sama yang profesional gitulah, ya istilahnya menimba ilmu lah gitulah, menimba ilmu. Terus setelah itu yang diajak ada event-event atau acara ya, dalam hajatan diajak ya, walaupun saya belum pinter ya untuk sebagai selingan gitu apa. Tapi masih nang
angklung apa demung apa kendang Mas iku selingane Mas. Selingan itu calung angklung. Mohon maaf sedikit Mas. Kuwi kan kesenian angklung dari hajatan ke hajatan atau mohon maaf di cara zaman sikine ya ngamen lah ya kan. Oh, kalau ngamen itu setelah saya berapa ya umur ya bergaul di dunia ini apa namanya. Jadi untuk daerah Jawa Tengah khususnya daerah Kabupaten itu kan banyak komunitas Mas. Komunitas ini jadi perkumpulan yang pengamen gitulah. Saya juga ikut di komunitas itu ikut. Akhirnya saya ikut ya yang namanya pengamen kan nggak selalu ada di daerah tempat itu ya, pasti kan pergi-pergi. Pernah juga ke Jakarta, ke Tangerang, Bekasi lah. Ya, itulah. Berarti pengalamannya sudah cukup banyak gitu Mas ya. Cukup pengalaman. Terus bisa datang ke Pangandaran itu tahun berapa? Datang pertama ke Pangandaran gitu. Ya kalau datang ke Pangandaran sekitar 2004 Mas. Masih bujang Mas dulu Mas. Bujang ting-ting Mas. Masih bujang ting. Dan mendapatkan pun istrinya orang Pangandaran ya Mas. Orang Pangandaran. Tetangga saya malah ya Mas. Iya, betul. Iya. Lanjut ke Mas ya. Oke, Mas. Kenapa harus kendang yang Mas Yon pilih? Kan alat gamelan banyak Mas. Ya. Resiko jadi tukang kendang gue anu tangannya ya kapalan, sikile ya kapalan gitu kan. Monggo dijawab mengapa kudu kendang gitu ya. Ya enggak harus tukang kendang ya, yang namanya musik apa itu kan harus semua dipelajari. Ya untuk saat ini kan saya belajar dunia perkendangan itu mulai tahun 2004 lah itu. Saya mulai belajar di kendang karena apa? Melihat situasi sekarang para anak muda ya, jarang sekali yang antusias kepada dunia perkendangan. Yang maksudnya yang belajar itu jarang sekali Mas. Dari kendang. Terus gamelan karawitan. Kalau gamelan banyak Mas. Oh masih banyak ya. Apalagi yang lulusan dari ISI gitu ya, dari Jogja gitu ya, dari perkuliahan seni alat musik tradisional maupun modern. Kalau kendang itu jarang lah. Jarang. Kebetulan saya kan dulu ketemu sama ya teman sahabat saya di dunia musik tradisional itu adalah dia sering itulah komunikasi sharing ya masalah kendang. Akhirnya saya belajar, terus saya juga sama kakaknya sahabat saya diajak ke Pasar Senen. Di sana kan tempatnya Pasar Senen Jakarta berarti. Kebudayaan di sana kan saya ikut aja ya nonton gitu sambil menikmati musik sambil belajar juga. Ya alhamdulillah ya dari situ saya mendapat ilmu ya bisa dimanfaatkan hasilnya sekarang gitu ya Mas ya. Iya. Ya Mas Yon bisa main kendang memang ada gurunya opo otodidak kiambek belajar ya. Kalau gurunya nggak ada ya, gurunya ya di lapangan aja gitu teman-teman. Jadi saling sharing gitu, ketukan dan lain-lain gitu ya Mas ya. Istilahnya otodidak sendirilah gitulah. Iya. Nah, lanjut Mas, pemain kendang panutan lokal maupun yang sudah ngartis atau terkenal. Sih kan lokal kan panutan panjenengan itu sinten? Kalau yang lokal itu ada, itu ya saya sebutkan tadi itu sahabat saya. Boleh dikatakan itu saudara saya bisa juga. Ya sampai sekarang saya nggak akan lupa sama orang itu. Namanya sama seperti saya Mas. Sutaryono. Bukan Sutaryono, dia Saryono. Sama Yono tukang kendang ya. Nah kalau panutan tukang kendang yang sudah ngartis atau sudah terkenal Mas, takutnya teman-teman pengen tahu siapa sih cara itu panutan atau ngiblatnya Mas Yono itu ke tukang kendang siapa ya? Yang ya, sudah ngartis Mas. Untuk sudah ngartis siapa ya? Paling itu ya suaminya Nela Karisma kan penendang campur sari almarhum Pak D. Kalau untuk sambil ngerokok ya Mas ya? Oh ya, monggo gitu. Kalau untuk dangdut campur sari saya kurang ini ya, belum. Nggak terlalu mengikuti. Enggak mengikuti ya, terutama ya saya fokusnya di dunia kendang tradisional. Ya sesekali lah saya ikut di dunia dangdut, cuman nggak terlalu difokuskan gitu. Jadi mungkin nggak ada panutan gitu. Kalau untuk Jawa ya itulah. Saya mengikuti teman saya. Saryono ya Mas. Saryono. Ya, lanjut Mas. Menurut Mas Yons, peran kendang dalam iringan gamelan atau instrumen perannya itu penting banget apa biasa? Monggo. Versinya Mas Yono banyak aja. Ya, kalau versi saya, kendang itu sangat penting Mas. Jadi kendang itu istilah kalau dalam mobil itu sebagai supir. Dia pengatur tempo juga ya, instrumen pengatur tempo,
ritme musik ya, jadi pelan dan cepatnya itu diatur oleh gendang. Itu khususnya untuk alat tradisional. Beda lagi untuk alat elektro atau apa ya, ya alat modern lah ya Mas ya. Modern itu kan kita diatur sama musik itu. Tapi kalau untuk tradisional kan kita supirnya. Jadi induk ya Mas ya. Induk dari semua instrumen dalam tradisional gamelan khususnya pun ya. Ya Mas, lanjut maning suka duka Mas menjadi seniman dulu karo sekarang Mas. Mien dukane kepriwe, senenge kepriwe, siki dukane ya ono, senenge ya ono. Ya, monggo Mas dijawab. Untuk suka duka sebenarnya nggak ada yang berbeda secara signifikan ya. Kalau zaman dulu itu ya maksudnya ini kan zaman dulu saya belum di dunia udah lumping Mas, jadi perbedaan kalau zaman dulu saya masih keliling-keliling. Jadi mungkin maaf bukan itu duka ya Mas ya. Jadi cara zaman mien mereka kan ngamen ya Mas ya. Suwilasane kang sing wei nang pinggir dalan ya kan. Nek siki kan nang hajatan alhamdulillah tukang ngendang seanu, tukang bonang seanu ya kan. Mungkin suka dukanya kang kono. Dari segi ekonomi merusakan kan Mas ya. Iya, jadi untuk suka duka ya kalau dulu bisa dikatakan duka juga bahagia bisa. Bahagianya ya belum memikirkan keluarga masih. Kalau sekarang kan udah memikirkan keluarga, jadi diperlukan bagaimana pemasukan apa namanya untuk menafkahi keluarga. Jadi yang penting dapurnya ngebul. Bojone orang romet ya Mas ya. Ya situasi sekarang ya sangat berbeda pasti kalau sama zaman dulu ya. Sekarang kan udah ada budgetnya, maksudnya sudah tercatat lah Mas ya, tercatat. Ya sih. Lanjut Mas. Honor pertama yang Mas Yons terima pinten niku? Honor enggak malu ini. Enggak lah, kan share buat teman-teman. Ya Allah, dulu Mas Yons gini, sekarang alhamdulillah. Coba dulu yang sebutin aja lah Mas. Sebutin. Honor pertama Mas Yono diterima. Ini bukan terkait Mas Yono waktu ngendang ya, intinya honor jadi seniman dulu gitu. Pertama saya main dibayar gitu ya. Jangan kaget. Santai Bapak. Teman-teman pengen ngerti juga Mas. Boleh jujur asli niki 17.000 Mas. 17.000 kinten-kinten niku tahun 2000-an apa sederenge tahun 2000? Oh, belum 2000. Belum. Ya alhamdulillah segitu. Masih belajar juga itu saya. Untung dibayar ya Mas. Belajar dibayar malah juga, ya. Tadinya mau menolak tapi karena dia memaksa ya udah. Juga ojo ditampi nggih. Ojo ditampi ya priwe. Sekarang alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah. Untuk honor sekarang itu enggak usah disebutkan juga alhamdulillah gitu kan. Bisa mencukupi keluarga. Nah, kalau boleh tahu niki Mas, jadi tukang kendang khususipun Kabupaten Pangandaran berapa grup yang Mas pegang atau yang Mas kawal lah sebagai tukang kendang ya? Ya untuk saat ini untuk khususnya untuk kebudayaan ya berapa ya 1, 2, 3 ya sekitar 4 Mas untuk khususnya tradisional gitu. Ya, untuk dangdut Mas saya ada 2 Mas. Jadi untuk tradisional khususnya kuda lumping itu ada 4 grup. Dan untuk dangdut atau musik modernnya itu ada 2 grup. Ada 2. Itu pun ya jarang lah soalnya saya masih membatasinya kan yang namanya kebanyakan grup itu susah ngaturnya Mas. Iya. Maksudnya gimana? Kalau jobnya bareng kan saya malah jadi bingung. Iya. Paham Pak. Sekarang gini Mas, ada berapa set kendang yang dimiliki Mas Yon di rumah? Ada 2 Mas. 2 set. Itu kendang, itu yang kendang gede namanya kendang dangdut apa kendang apa ya? Apa pongdut apa sih itu? Kendang rampak Mas. Oh, kendang rampak yang ada ketipung kecil-kecil itu. Itu yang di rumah itu kendang rampak. Nah, kendang Jawanya punya berapa Mas? Kendang Jawa nggak punya Mas. Oh, kendang sabet. Kendang sabet nggak punya. Saya kalau pengen kendang ya pinjam sama bos. Sama ketua rombongan gitu Mas ya. Ya, ini Mas lanjut Mas. Buat sendiri atau beli itu kendang yang ada di rumah 2 set? Kalau yang buat teman saya, kalau kayunya dari segi kayu itu kulit saya beli. Kulit sapi atau kerbau Mas? Kalau punya saya kerbau. Mantap itu Mas. Ya emang tekstur dari kulit sapi sama kerbau itu berbeda. Menurut saya ini ya, pendapat saya kalau itu lebih baik kulit kerbau. Ya. Mungkin dari segi keawetan juga lebih awet mana Mas? Apa relatif gimana pemakaian? Gimana pemakaian? Kalau sering dipakai dan perawatan juga ya Mas. Perawatan, tentunya perawatan yang paling utama ya Mas. Iya.
Nah, buat teman-teman semua yang pingin belajar kendang atau mau beli kendang bisa langsung hubungi Mas Yons Triwikromo. Facebooknya Yons Triwikromo dan YouTube-nya pun Yons Triwikromo ya YouTube-nya ya. Iya. Nomor WA-nya nanti ada di deskripsi box nang ngisor kowe engko mereka bisa pesen, harganya diskon. Nah, siki dampak yang sangat luar biasa bagi Mas Yon dan para seniman yang lain setelah adanya corona. Dampak yang paling abot banget ya Mas. Dampak yang paling abot ya emang untuk saat ini ya emang saya rasa itu sangat sulit bagi kami para ya khususnya pelaku seni lah. Ya dari rekan-rekan itu sering mengeluh tentang adanya virus ini lah yang berdampak kepada kami pelaku seni, jadi kehilangan pekerjaan. Berarti ya untuk beberapa ekonomi, 2 tahun sekarang lah. Berarti faktor ekonomi ya Mas. Ekonomi terkendala. Nah, terakhir manggung bulan apa nang tahun siki Mas? Tahun siki bar lebaran ini manggung Mas. Jadi untuk tahun sekarang berlebaran kemarin itu bulan apa ya? Bulan Mei Mas. Mei ya kalau masih bisa manggung Mas. Mei bisa manggung, cuman harus mengikuti prokes Mas, itu susah. Ya wajib lah 2 tahun ini mah. Enggak selalu ada yang nanggap karena kan itu harus mengikuti zona, ada zona. Ya nggak tahu lah itu urusannya. Artinya terakhir kemarin Mas Yono bulan Mei. Bulan Mei terakhir. Kalau dari sebelumnya udah alhamdulillah ya jalan. Meskipun gimana daerahnya zonanya ya Mas ya. Job yang dibatalkan nih Mas, kinten-kinten sampun berapa lah gitu. Selama ya tahun sekarang lah Mas. Apa selama corona ya boleh lah. Selama corona ya kalau untuk 70 panggung mah lebih Mas. Tuh luar biasa. Mohonlah pemerintah gitu. Kira-kiranya solusinya gimana meskipun tidak dikasih izin pentas tapi solusi untuk para seniman yang sudah tercatat khususnya di Kabupaten Pangandaran kebudayaan. Mohonlah simpatinya bapak-bapak yang di pemerintahan gitu ya Mas. Solusinya gimana lah? Saiki dikalikan 350.000 aja Mas. Diratakan, kali 70 Mas. Ya bengel. Bengel ngumut pokoknya Mas ya. Ya, menurut Mas Yon ya Mas, apakah pemerintah dari musibah pandemi ini turut simpati terhadap seniman? Monggo. Ya, Kinten-kinten menurut Mas Yono lah. Simpati pemerintah untuk saat ini ya belum ada yang saya rasa maksudnya ya mungkin nggak tahu di yang lain gitu ya. Yang ini mah khusus Mas Yono lah. Khusus saya itu belum ada apa bantuan atau apa, belum ada sama sekali. Jadi Mas Yono juga belum mendapatkan pribadi jadi seorang kendang ada bantuan. Khususnya untuk seniman saya pribadi nggak ada atau belum ada. Nah, karena selain pedagang lain-lain, seniman juga termasuk terkena dampak karena seniman itu kan penghasilannya bisa nyambung urip, kang masyarakat sih membutuhkan jasa hiburan ya Mas ya. Nah, dengan ditutup atau PPKM darurat zaman saiki kan PPKM darurat tidak diperbolehkan ana sing jenengane hajat. Jadi seniman ngantuk. Nah, sebenarnya menurut Mas Yon, adakah saran kanggo pemerintah bagaimana cara atau solusi yang terbaik orang hajatan atau seniman biar produktif dan memberi nafkah untuk keluarga kepriwe itu Mas? Ya, saran Mas Yono ke pemerintah. Saran ke pemerintah saya nggak mau bicara banyak ya. Ya ini mungkin pemerintah sudah mengupayakan ya. Cuman belum sampai kepada saya atau gimana. Ya mungkin pemerintah juga mungkin bingung atau gimana ya, mungkin ada program-program lah dan banyak pertimbangan mungkin Mas ya. Pokoknya saya nggak saran yang macam-macam lah. Tidak menyalahkan pemerintah juga. Tidak. Ya kan pemerintah bukan memikirkan seniman juga ya Mas ya. Ya banyak pegawai, banyak masyarakat, pedagang dan lain-lain. Kita cukup ya kita hanya jalanilah program yang sudah ada, itu aja. Ya kita hanya bisa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, negara aman terkendali, semua sehat, tentrem, seniman kembali bekerja dan menghibur. Amin. Mau bagaimanapun kita hanya bisa berpasrah diri marang Gusti Allah, pemerintah. Bener Mas? Betul. Lanjut Mas. Ya. Ini pandemi COVID-19 sudah 2 tahun. Ora kerasa ya Mas ya? Ora kerasa. Ora kerasa, duitnya kerasa penghasilan. Ora kerasa
pengen udut. Udut ngopi ya. Biasanya Kopi, sahabat seni para seniman nggih monggo kopine yang saya cintai dimanapun Anda berada. Oke, kita udut dulu. Nah, lanjut Mas. Nggih. Iki pandemi wis 2 tahun, seni kan istirahat ya Mas. Sementara lah Mas Yon ke banting setir atau cari penghasilan kang di Mas. Selain kang seni sih kena istirahat Ya Mas. iya, kalau Nyukupi keluarga kepriye Mas? ya kalau dari seni itu untuk saat ini nggak ada pemasukan ya tentunya kita harus banting setir istilahnya begitu. Kalau saya Memutar Untuk- pola pikir gitu wah, Mas. banget gitu. Ke jalur mana Mas? Ke jalur kalau di Pangandaran kan dekat laut ya Mas ya. Iya, iya. Jadi ya bisa lah kita ke teman-teman nelayan gitu ikut nimbrung usaha Di tahun pertama Mas Yon itu banting setir kemana Mas? ke laut Ke laut tahun Iya. pertama. mencari Kalau waktunya Jadi- panen ikut ke sawah gitu Mas? panen ke sawah. Jadi gimana lah Pokoknya caranya bisa kerja apa aja yang penting bisa menghasilkan pendapatan. Nah, untuk terakhir sebelum penutupan nih Mas. Ya. Sekarang tinggal Mas Yon kasih semangat kanggo seniman muda sing masih belajar kendang. Tips apa saja biar cepat menguasai kendang Mas? Saya juga belum menguasai. Ya untuk kita belajar bersama lah ya. Ya saya enggak macam-macam sih. Yang penting kita punya pemikiran, yang penting terus berlatih, giat berlatih. Tapi niat penting nggak Mas? Niat sangat penting. Segi cara gue ini dua basic atau dua wah gimana kayaknya yakin bisa dari tukang kendang. Tapi nak orang niat lah, males-malesan ada ya Mas ya. Niat paling utama ya Mas ya. Niat utama latihan. Nah lanjut Mas, ke Mas Yono dua channel YouTube Punya. bisa diikranakan atau dikenalkan. Jangan lupa kepriwe Oh aja. iya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya sedaya mawon nggih. Jangan lupa subscribe di channel Yons TV Krama. Channel seputar hiburan dan tutorial. Ya tutorial Kendang Mas ya, Mas, terkait ya kendang bisa terkait instrumennya lah. Gitu. Not gending ada di situ Mas. Mudah-mudahan ya saya berusaha. Oh sekarang sedang diproses Sekarang juga. Terus tips-tips merawat kendang ada Mas? ada. Sudah lengkap. Anda tinggal berkunjung saja di Yons TV Kromo. Oh TV Krama, TV Kromo sih harus TV benar. Krama Mas. Ya teman-teman, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang bersama Mas Yons TV Kromo atau Trim Kama. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman para seniman semuanya. Jangan lupa dukung selalu channel ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Matur nuwun bareng-bareng Mas. Nggih. Angge setuju Mas. Matur nuwun bareng ya. 1, 2, 3. 3. Matur nuwun.